ya yang mempengaruhi tingkat kesulitan item itu, terus mempengaruhi diskriminasi item itu apa-apa aja gitu Bang. Kalau di regresi kan Anda lihat respon itu Y gitu ya, itu di memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh suatu kubah penjelas gitu, bisa dijelaskan oleh suatu kubah penjelas lainnya. Ada X-nya. Nah ini juga sama, nanti ada X yang terkait ke item, ada X yang terkait ke orang gitu ya. Masalah itu seperti itu. Nanti saya minta kalian nanti ya grup gitu ya menjelaskan topik-topik yang sisanya itu ya. Nah tadi kan saya minta untuk melihat halaman berapa tadi, 261 ya. Nah sebelumnya mungkin ya di buku Ayala ini kan dijelaskan ya, kalau misalnya kita punya respon yang tipenya nominal gitu ya. Nah, model yang bisa digunakan untuk menganalisis item respon yang kategorinya nominal tadi ada dua kata dia ya, ada dua model kan. Bagian awal ya perkuliahan kita itu disebutkan bahwa itu modelnya itu ada dua ya, yaitu nominal respon model dan juga multiple choice model gitu ya. Minggu lalu sudah kita bahas itu ya, nominal respon model ya, dimana kita lihat ya untuk nominal ini kan apa ya, tidak memperhatikan urutan gitu ya, jadi kategori-kategori responnya ini boleh dibilang setara gitu kan. Ini contohnya kemarin kasusnya gitu ya. Nah di sini kita tertarik gitu ya untuk menentukan gitu ya peluang seseorang gitu ya akan memberikan kategori respon yang keempat kah, ketiga atau kedua ya, berdasarkan ya ini di sini dinotasikannya masih X ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu memiliki suatu, nah ini sebenarnya X-nya ini nanti sebenarnya karakteristik laten ya, karakteristik laten dalam diri orang tersebut itu seperti apa ya, misalnya compulsory kan kemarin apa kompulsif ya, behavior gitu ya, tingkah laku yang berkaitan dengan kegiatan rutinitas gitu kan. Kemarin katanya kalau misalnya mau keluar rumah paling tidak minimal 5 kali harus ngecek pintunya gitu kan. Nah itu sebenarnya karakteristik latennya yang bawaannya dia suatu hal yang rutinitas ya. Nah di situ dia sebutkan compulsive behavior. Nah di sini X-nya itu ya itunya ya, karakteristik laten compulsive behaviornya sebetulnya. Nah peluang dia akan menjawab kategori yang keempat, ketiga dan kedua itu berapa gitu kan. Memang sebelum ke arah sini gitu ya, penjelasan konseptualnya ya dia dasarnya dari logit ya, sehingga mendapatkan model yang linier gitu kan. Jadi mentransformasi sebetulnya ya, melihat odds-oddsnya gitu kan, kita melihat ini odds yang apa maybe dibandingkan terhadap yang yes gitu kan. Kita transformasi menggunakan transformasi logaritma sehingga diperoleh apa model yang linier gitu kan. Jadi di sini menggunakan transformasi logit ya. Logit ini apa ya, fungsinya dia mendapatkan hubungan yang linier antara ini ya, terutama apa diskriminasi ya, slope di sini terhadap logit di sini ya. Nah tapi konsen kita ya lebih apa ya, lebih konsen untuk melihat peluangnya, sehingga berdasarkan model logit ini ya kita bisa hitung peluang-peluang ini ya, dengan menggunakan ya ini formulanya tinggal di ya eksponensialkan saja. Nah kemudian juga kemarin itu disebutkan bahwa agar model itu bisa apa ya diidentifikasi, kita bisa memperoleh penduga parameter yang sifatnya unik ya, identify di sini ya, diidentifikasi, just identify gitu ya. Maka di sini
kita berikan constraint semacam persyaratan atau kendala bahwa kategori yang misalnya di sini kategori yang baseline kan, waktu itu kan kita kalau kita punya 4 kategori gitu ya, kita pilih salah satu yang ada salah satu kategori yang menjadi kategori baseline, di mana biasanya kategori baseline ini dipilih kategori yang memiliki frekuensi paling tinggi gitu kan waktu itu ya, penentuan. Tapi itu sebenarnya nggak harus ya, itu hanya saran dari Agresti ya. Agresti menyarankan bahwa pemilihan baseline kategori bisa dilihat dari yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Nah, jika ditetapkan baseline untuk tadi alfa dan gamma itu ya, biasanya kita tetapkan dengan 0, berarti kan artinya kita akan memiliki nilai-nilai alfa lainnya yang sebanyak M-1, karena kan banyaknya banyaknya kategori atau logik ya, banyaknya logik yang bisa dibentuk, karena tadi menspesifikan salah satunya itu sebagai baseline ya, berarti nanti yang nilainya nggak nolnya itu ada M-1 ya. Begitu juga untuk gamma yang nilainya tidak nol itu ada M-1. Sedangkan yang baseline-nya itu tadi menjadi, tapi kita bisa membuat semua nilainya alfa atau gamma itu nggak nol. Kalau tadi kan kita bikin supaya teridentifikasi, kita bikin kategori baseline-nya itu dibikin nol gitu. Artinya ada nilai-nilai yang nggak nolnya, tapi ada juga nilai yang nol. Nah, ini kita bisa transformasi semuanya itu nilainya nggak nol gitu ya. Nah, kemarin ya minggu lalu sudah kita lihat bagaimana cara mentransformasinya gitu kan. Ini ya nanti ada dikalikan itu kan ya. Nah ini kan, jadi apa namanya, post multiplies kita kalikan untuk jadi untuk alfa yang terkendala lah ya, yang disebut dengan constraint itu kita bisa peroleh dengan mengalihkan alfa yang semula dengan ini yang matriks yang di sini ya, transformasi di sini, dan matriks transformasi T. Oke. Nah kemudian itu modelnya gitu ya, yang kita kan tadi dapat di sini yang model persamaan 91 gitu ya. Kemudian di sini kita jadi persamaan 91 ini juga bisa diusulkan oleh si Box gitu ya tahun 72. Nah, di sini kan persamaan 91 dapat diunjukkan itu ya, dipandang lah gitu ya dalam konteks variabel lokasi orang dan juga parameter itemnya. Nah ini disebut juga model nominal ya, nominal ini model yang pertama. Kan tadi Ayala bilang ada 2 model kan untuk menganalisis respon yang nominal ya, ada model nominal respon yang pertama, nanti yang kedua yang tadi yang multiple choice itu. Nah jadi berdasarkan model nominal respon yang dikemukakan oleh Bock gitu ya, peluang seseorang kalau dia memiliki karakteristik latenya theta gitu ya. Nah, lihat di sini kan tetanya nggak pakai vektor kan ya. Artinya di sini memang cuma 1 kan. Di sini kita belum bicara multiple atau belum bicara multidimensi. Makanya di sini tetanya tidak ada garis bawahnya, tidak vektor. Tetanya hanya 1. Karakteristik laten orang tersebut di mana lokasinya gitu ya. Kalau ada seseorang yang memiliki karakteristik laten tertentu, misalnya seseorang dengan memiliki compulsive behaviornya itu di mana gitu ya, maka kemudian si item-itemnya itu memiliki alfanya sekian gitu ya, gammanya sekian, maka orang tersebut atau peluang orang tersebut untuk memilih option yang K itu adalah ya ini yang ditunjukkan oleh persamaan 9.2. Ini kemarin kita lah ya dibahas. Jadi kalau model yang di 92 ini menggunakan alfa dan gamma yang sudah ditransformasi ya, bedanya itu. Ini sebenarnya sih model yang 9.1 dan 9.2 itu model nominal respon juga, tapi kalau untuk yang di model yang 9.2 ini menggunakan alfa dan gamma yang sudah ditransformasi ya.
Model NR di persamaan 9.2 ini adalah yang dinyatakan dengan alfa dan gamma yang dikonfirmasi. Nah, apa interpretasi dari gamma dan alfanya? Ini tadi misalkan untuk gamma ini menunjukkan kecenderungan lah ya, kecenderungan seseorang untuk memilih ya, untuk menggunakan di sini kategori respon mutlak. Jadi gamma gamma di sini gamma JK, J-nya itu untuk item. Jadi pada item yang J, misalnya item kalau J-nya 2 ya berarti pada item nomor 2 gitu ya, kecenderungan seseorang untuk menggunakan istilahnya kategori respon mutlak. Kemudian alpha JK-nya ini yang menunjukkan kapasitas membedakan function. Nah, tapi di sini alpha juga sebenarnya katanya menggambarkan order lah ya sebetulnya, order dari kategori ya, karena kendala yang tadi gitu ya disebutkan di atas tadi. Nah, kemudian ini ada indeterminasi isu ya, ini sudah disinggung ya, indeterminasi isu itu untuk yaitu mengatasi adanya solusi yang tidak unik ya, karena di sini kalau misalnya belum ditransformasi gitu ya, tadi yang skala logit itu akan kan titik nol titik originnya itu ya analog dengan ini deh, skala pengukuran Celsius ya. Kalau Anda perhatikan skala pengukuran Celsius ini titik nol di situ kan bukan merupakan bukan titik nol yang mutlak kan. Kalau kita punya skala pengukuran suhu dalam Celsius ini sebenarnya titik nol mutlaknya itu di mana itu nggak jelas ya. Jadi di situ sifatnya arbitrary ya. 0 derajat Celcius kan bukan berarti maknanya nggak ada gitu ya. Jadi sifatnya itu di situ indeterminasi. Nah, ini juga, tapi kalau di sini di IRT dia akan menjadi ya determinasi kalau kita memberikan suatu kendala. Ya, di sini kendalanya apa? Nah, ini. Jadi untuk mengatasi adanya masalah indeterminasi, di sini diberikan kendala yang pertama, syaratnya itu jumlah alfa ya pada item yang ke J ya, untuk kategori yang 1, 2 dan seterusnya itu jumlahnya itu 0. Kemudian untuk yang kendala yang kedua, kita kasih batasan yang kedua, sigma gamanya itu juga sama dengan 0. Atau bisa juga kita menggunakan kategori batasan kayak yang tadi kita buat alfa dan gamanya itu untuk yang respon baseline itu sama dengan 0. Nah, itu juga untuk mengatasi indeterminasi tadi gitu ya. Sehingga kan tadi ada yang MJ-1 kan, MJ-1 untuk yang nilai-nilai alfa yang tidak 0, kemudian ada MJ-1 untuk nilai-nilai gamma yang tidak 0. Itu juga sebenarnya untuk mengatasi masalah indeterminasi isu. Itu samanya kalau di analisis data kategori, pada saat Anda memiliki perubahan penjelas yang tipenya kategori gitu ya, sehingga kamu harus membuat dummy itu kan, variabel dummy kalau Anda masih ingat. Kalau misalnya kategorinya itu suatu perubahan kategori dengan 4 jenis kategori gitu ya, maka banyaknya dummy yang diperoleh kan, banyaknya dummy yang dibuat itu kan sebanyak kan M1 ya. Jadi ada 3 dummy kan. Nah, ini juga sama untuk mengatasi masalah indeterminasi tadi. Jadi bisa menggunakan batasan-batasan ini, kita buat sigma alpha sama 0, sigma gamma sama 0, atau menggunakan tadi yang batasan yang kategori baseline kita kasih 0. Nah, kemudian ini tadi yang menggunakan matriks transformasi tadi ya, pada yang slope yang belum pada alpha dan juga yang pada gamma yang unconstrained lah ya, kita katakan unconstrained yang belum terkendala.
kita bisa buat kendalanya itu dengan mengalihkannya dengan matriks transformasi. Gimana memperoleh matriks transformasinya? Ini bisa dilihat di appendix ya, yang nilai-nilai di matriks P tadi. Nah, sehingga nanti katanya kita akan punya alfa dan gamma yang sudah terkendala ya, yang sudah terkendala tadi, yang hasil transformasi tadi ya, ada sebanyak M, gammanya juga ada sebanyak ini ya, M juga. Maaf tadi ya, saya salah ngomong ya, maaf. Sebagai akibatnya ya, untuk setiap item ya kita memiliki ya, alfa yang terkendala ya, kita memiliki Mj ya sebanyak M ya, dan gamma juga yang dan gamma yang terkendala juga ya, yang sudah ditransformasi tadi. Nah, di mana nanti untuk alfa yang ke M ya, untuk discrimination yang ke M ini sama halnya dengan 1 min sigma kali alfa yang M1 ya kita jumlahkan. Karena kan tadi totalnya kan sama dengan 0 kan ya. Jadi maksudnya total semuanya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini bisa karena tadi jumlah peluang itu ya. Di sini kita bisa buat untuk diskriminasi yang ke M-nya ini 1 dikurangi alfa C. Begitu juga untuk yang gamma. Nah, persamaan yang tadi 92 yang menggunakan alfa dan gamma yang sudah ditransformasi ini ya bisa juga ditulisnya dalam bentuk ini ya, yang multivariat logit atau multinomial logit ya. Kalau Bock yang di tahun 72 ini menyebutnya multivariat logit, tapi dia kemudian pada tahun 97 mengatakannya ini persamaan ini dengan multinomial logit. Nah, kemudian ini untuk apa? Kan ada figur 92 dan figur 93 ya. Figur 93 ini kan menggunakan ORF gitu ya, Option Response Function ya, untuk merepresentasikan yang ini ya, ilustrasi yang sini. Tapi yang figur 92 ini menggunakan regresi ya, garis logit ya, garis logit. Jadi bedanya itu sebenarnya ini mengacunya ke ilustrasi yang sama. Nah, ini itu contohnya gimana ya? Lupa. Jadi ini ada 3 kategori gitu ya. Ada kategori 1, 2, dan 3. Ya. Ini nilai-nilainya untuk yang alfa kategori 1 ini 0,75, kategori 2 dan ini kategori 3. Nah, ini pertamanya ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau untuk gamma itu kan intercept ya, gamma intercept itu kan ibaratnya ya nilai logik untuk kondisi theta-nya sebenarnya 0. Kan di sini kan menggambarkan grafik yang menggambarkan hubungan antara logik dengan theta ya. Kan sehingga sekarang jadi garis linier kan. Digambarkannya yang awalnya seperti ini kan si S ini ya, set ya, jadi kan non-linear nih. Nah, awalnya kan non-linear ya, seperti halnya aja di yang regresi logistik gitu ya, Anda lihat. Jadi dia kan awalnya bentuknya tidak linear dalam parameter kan ya, kemudian dilinearkan dengan menggunakan transformasi logik sehingga mendapatkan hubungan yang linear direpresentasikan oleh garis liniernya antara theta dengan logik. Sementara kalau yang di sini antara theta dengan peluangnya gitu ya, hubungan antara theta dengan peluangnya ini fungsinya itu tidak linear. Nah, kalau Anda lihat di sini kategori 3 ini kan tadi kategori 3 yang bold ini ya.
Ini kategori 1 memiliki slope yang negatif gitu ya, masih besar di sini tetanya, di sini lebih kecil kan nilainya. Ini untuk kategori 1, yang ini untuk kategori 3, yang ini untuk kategori 2. Ini ada lingkaran-lingkarannya. Nah, di sini kalau Anda lihat alfa ya, alfa yang paling besar itu untuk kategori 3. Ini kan alfanya 0,75, 0,25 dan 1. Berarti yang paling besar itu nilainya 1. Ini untuk kategori 3. Nah, di sini karena kategori 3 ini memiliki alfa yang paling besar, sehingga dari di sini dicerminkan kategori ini yang memiliki yang paling curam ya, steepest positive slope. Nah, makanya ini banget kan condongannya gitu ya, yang 3 ini relatif paling condong kalau Anda lihat perubahannya dibandingkan yang lainnya. Deltanya lah ya, deltanya di sini paling kelihatan paling besar. Untuk kategori yang lainnya kan ini yang ya, perubahannya nggak terlalu tajam. Nah, kemudian sebaliknya katanya ya, kategori 1 memiliki nilai alfa negatif terbesar ya, minus 0,75. Ya, kategori 1. Begini, conversely, the largest negative alpha is associated with kategori 1 and its logic regression line has the maximal negative slope ya. Ini yang paling maksimal ya, paling besar slope negatifnya itu kategori 1. Nah, dari 3 option ini, dari kategori 1, 2, 3 ini yang paling bagus dalam membedakan gitu ya, membedakan responden ya, yang untuk membedakan jadi ya karakteristik laten di antara responden tersebut. Yang paling bagus itu adalah kategori 3 ya, karena tadi kan alfanya yang paling besar juga ya. Nah, coba ada yang bisa jelaskan nggak ini kalimat ini ya, for this kategori. Nah, kan tadi dia bilang di sini kan ya, of the 3 options kategori 3 differentiate the best ya, kategori 3 ini yang paling baik dalam membedakan ya. Kalau kita yang membedakan antara responden yang satu dengan yang lain gitu ya, dalam hal lokasinya ya, dalam hal lokasi petanya ini kan tadi ada jawaban tuh ada respon kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 ya. Nah, yang kategori 3 ini yang paling membedakan gitu, antara responden yang satu dengan yang lain. Nah, di sini disebutkan of the 3 option, kategori 3 differentiate the best. Kemudian for this kategori, an increase from theta dari 0 ke 1 gitu ya, perubahannya kan kategori 3 yang mana? Kategori 3 yang ini kan, yang bold ya. Nah, ini berkaitan dengan adanya peningkatan log odds ya, log odds dari 1,75 ke 2,75. Jadi ini nanti perlu dihitung aja ya log odds-nya ya, log odds-nya. Nah, ini benar yang 1,75 sampai 2,75. Nah, the difference is the value of alpha 3. Nah, juga kalau kita lihat dari sini gitu ya, log odds untuk orang-orang yang lokasinya itu di bagian atas ya, bagian atas di sini ya, upper end, bagian akhir atas gitu ya, di upper end of the continuum, for selecting kategori 3 yang memang ini ruangnya ya, ini lebih tinggi ya nilainya ya di sini. Yang untuk yang di sisi sini ini yang petanya di ujung di upper sini, memang kategori 3 ini yang lebih tinggi kan ya. Jadi lebih memungkinkan ya orang-orang dengan nilai peta yang di sini yang tinggi ini, kemungkinan besar itu akan memilih kategori 3 dibandingkan kategori 1 dan 2. Sebaliknya yang di sini, yang di sisi lowest gitu ya,
maka ini cenderung memilih kategori 1 katanya ya. Kategori 1 yang ini. Walaupun katanya cenderung untuk memilih kategori 1 dibandingkan kategori 2 dan kategori 3. Walaupun katanya ada juga kecenderungan yang kuat individu untuk memilih kategori 2. Ya di sini kan ada juga nih. Berarti tinggi juga. Nah, jadi tapi secara lebih lanjut di sini bisa disebutkan kalau lokasi individu itu makin meningkat, ya, maka ada kecenderungan yang makin menurun untuk memilih kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 dan kategori 2. Kategori 2 kan ini ya. Jadi kalau katanya makin kalau individu locationnya makin meningkat gitu ya, maka pemilihan kategori 1 dan 2 itu makin menurun. Lihat dari gambar. Nah, coba di sini kan dikatakan bahwa figur 92 itu memperlihatkan log odds dari pemilihan satu kategori ya sebagai fungsi dari theta. Nah, it is sometimes difficult to look at a logic regression line and get a sense of the probability of responding in the corresponding kategori. Jadi kadang-kadang tuh sulit kita untuk melihat garis regresi logik di sini ya, dan juga untuk mengetahui peluang seseorang untuk memilih kategori tertentu lah ya, sehingga kita untuk hal tersebut, untuk melihat bagaimana peluang-peluangnya, kalau ini kan bukan dalam bentuk peluang kan, dalam bentuk logik ya, sudah merupakan hasil transformasi dari rasio ya transformasi dari odds kan, rasio peluang. Untuk melihat peluangnya secara langsung relatif sulit, sehingga di sini diperlihatkan juga ORF-nya. Jadi ini bandingkan katanya figur 92 dan 93 menunjukkan bahwa titik-titik interseksi atau pertemuan garis-garis logik di sini berkaitan atau bersesuaian dengan titik-titik transisi di antara ORF. Ini yang kategori 3 yang default, ini kategori 1, ini kategori 2. Ini coba ada yang bisa jelaskan gambar ini, dibaca ini apa nih? In general, secara umum, ya, model nominal respon suatu item ya memiliki satu kategori ORF ya, has one category ORF that has a maximal positive slope. Ya, jadi ada dalam suatu ini ya model NR nominal respon itu dia pasti memiliki ada satu kategori ORF yang memiliki slope positif, monotoniko increasing, sama lah dengan kasus sebelumnya ya. Ini juga memiliki satu kurva yang memiliki slope negatif yang maksimal, artinya decreasing ya. Nah juga di sini katanya deformer yang sebelumnya itu respon the former is typically the correct response and on the category with the highest frequency ya. Jadi dari yang sebelumnya itu untuk respon yang benar gitu ya, dan ini biasanya ya untuk yang maksimal positif kan, ini kan ada yang ngomongin ORF itu memiliki yang maksimal memiliki satu kurva yang memiliki slope positif dan satu yang memiliki yang negatif. Nah, untuk yang slope yang positif ini biasanya itu untuk respon yang benar gitu, atau ya untuk kategori-kategori yang frekuensinya paling tinggi itu biasanya memiliki slope yang positif ya. Nah, sementara untuk kategori-kategori respon yang kriterianya yang selainnya ya, yang bukan positif gitu ya, nah ada respon kategori, nah biasanya ya memiliki pattern yang memiliki satu modus ya, ada
kayak satu puncak gitu ya. Nah, ini kan yang satu unimodal. Namun demikian, secara keseluruhan, ya pola dari ORF ini, ya, ini menggambarkan ya interaksi antara alfa dan gamma. Ya. Nah, jika alfa untuk 2 atau lebih kategori respon itu sama dan memiliki gamma yang tidak sama, maka ORF ini tidak beririsan, ya, dan kategori respon yang memiliki gamma yang lebih besar gitu ya akan melingkupi yang lainnya. Nah, dalam hal ini katanya ya kategori respon ini membedakan ya membedakannya sama ya, the respon kategori discriminate the same as one another, tetapi but are differentially attractive. Nah, ini kita lihat ya, when respon kategori have equal alpha as well as equal gamma, maka ini akan jadi kalau misalnya kategori respon itu memiliki nilai alpha yang sama ya dan juga gamma yang sama, biasanya ini akan digabung ya, akan digabung menjadi satu kategori, ini menjadi single ORF. Ini untuk yang titik transisi ya, karena seperti halnya dengan di PC model ya, partial credit model. Nah, di sini dia bilang untuk parameter lokasi dari kategori ya, kita dapat memformulasikan parameter lokasi kategori dalam 2 cara. Yang pertama katanya analog dengan model partial credit model, di mana katanya parameter untuk mencari parameter lokasi ini didefinisikan sebagai irisan dari yang ORF ya. Nah, kan waktu yang di materi yang sebelumnya gitu ya, kita lihat kan perpotongannya ya untuk mencari delta itu ya, lokasi dari delta dilihat di intersectionnya, dan with the location parameter are defined at the intersection. However, this does not mean that we are assuming that the response kategorisnya are object. Ya, walaupun kita di sini menggunakan prinsip yang sama, ya irisan ya, kita irisan, tapi di sini tidak berarti kita itu mengasumsikan kategori responnya itu terurut. Nah, titik irisan di ORF ini katanya ya bisa diperoleh dengan men-setting ya, ini kategori yang tadi multivariat logic tadi sama dengan ya sama dengan yang lainnya. Nah, ini misalnya dibuat sama seperti ini. Misalnya delta K ini sama dengan sebentar ya, kita ini kan. Therefore, after simplification, noting that delta and delta are on the same scale. Berada pada skala yang sama ya. Kemudian kita mendrop ini ya untuk subscript-nya, subscript. Mana untuk NJ bisa sama dengan 2 ya, kategorinya ya, NJ untuk bisa sama dengan 2, K bintang lainnya, sehingga untuk memperoleh titik transisi tadi antara kategori yang satu dengan kategori yang lain ya, di sini kategori K, misalnya kategori ya, kita punya kategori 1 dengan kategori 2 lah katakanlah, di sini aplikasikannya dengan K bintang dan K. Nah, ini kita bisa peroleh ini sebenarnya kayak ngitung slope aja ya, ini cari selisih dari gamma dan juga cari selisih dari alpha. Ini untuk mencari titik transisinya ya, menggunakan ilustrasi yang tadi, ini alpha, gamma, kita bisa
Memang ini ya kalau dilihat dari formula-formulanya memang relatif mudah ya, tapi memahami filosofinya itu yang memang harus baca pelan-pelan gitu ya dari di RT ini. Nah kemudian ini ada apa ya? Tidak ini kan sebenarnya apa dari data TIMS ya, dia menganalisis apa TIMS gitu ya, ini kan satu ya, kayak bisa juga ya sebenarnya ini kayak, tapi ini kan TIMS ya, kompetisi juga ya di situ ya, ada evaluasi ya. Ini datanya itu diperoleh dari data TIMS. Jadi ada 1995 pesertanya dari Kanada, ini datanya ya. Kemudian di sini ada 4 item ya yang dia pilih ya untuk dianalisis. 3 diantaranya itu format multiple choice ya, ada 4 option. Nah tetapi di soal yang keempat itu soalnya open ended ya, mungkin isian gitu, bukan multiple choice ya, bukan yang tertutup jawabannya kan, ada format yang tertutup yang multiple choice format, dan yang pertanyaan yang keempat ini sifatnya open ended, dimana di sini untuk item yang keempat tadi yang tipenya open ended ini penilaiannya ini ada kriterianya, nilainya sampai 4 gitu ya, ada 4 poin, mungkin ada kategori-kategorinya lah ya. Nah, kalau jawabannya apa gitu nilainya 1 dan nilainya sampai 4. Nah untuk yang item-item yang tadi yang ada 3 buah item yang multiple choice tadi, ini menunjukkan nominal response ya. And we initially treat the 4 item as relevant. Nah pada awal analisis dia memperlakukan item yang keempat juga ya ini sebagai nominal juga. Nah sehingga di sini katanya respon-responnya untuk setiap item akan diberikan kode atau label 1 sampai 4. Nah, jadi dia di sini juga menganalisis datanya per individu, tapi dia menggunakan polanya ya, pola data yang diberikan oleh masing-masing individu. Karena ini ada 4 item ya, di mana masing-masing item itu ada 4 kemungkinan ya, maka ada berapa pola. Kan bisa jadi kan polanya kan ada 4 item. Bisa A, misalnya formatnya ABCD gitu kan. Jadi 4 soal item 1, 2, 3, 4 jawabannya A, semua bisa jadi seperti itu. Bisa juga A yang lainnya B. Atau misalnya nih skornya bukan pakai A, tapi 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Misalkan polanya jadi kan 1, 1, 1 semua sampai 4. Bisa juga 1, 1, 1 yang akhirnya 2 misalnya. Nah itu maksudnya yang dianalisis itu pola seperti itu ya. Nah ini ada 4 pangkat 4 kemungkinan polanya, tapi dia bilang of this 256 possible pattern, dia yang diamati dia hanya 233. Ini nggak tahu kenapa tidak 256 yang diamati. Atau mungkin yang lainnya sama. Nah ini karena saya sebetulnya kurang mengerti ya pakai multilog ini karena saya tidak punya softwarenya, tapi saya kadang baca maksudnya itu apa gitu yang ada di sini gitu ya. Nah ini karena saya sih kalau misalnya kita punya multilognya ini tentu bisa dicoba ya. Nah ini kan ada keterangannya sih sebenarnya di sini ya, ini dari 1, 1, 1 gitu kan, 2, 2, 2. Nah, artinya kan untuk semua item jawabannya 1 semua. Ini 4 semua ya. Ya ini nanti mungkin bisa ajari nanti ya, dilihat-lihat.
Kita lanjutkan dulu ini yang multiple choice dulu ya. Nah, untuk informasi ya, apa sih yang disebut dengan informasi? Nah, di sini kita bisa menentukan banyaknya informasi ya. Kan kita tujuannya di sini untuk menduga lokasi individu kan, lokasi individu itu seseorang itu di mana. Nah, untuk menduga itu berapa banyak informasi yang kita punya berdasarkan dari model yang kita gunakan tadi. Misalnya kita untuk menganalisis respon ini kita gunakan model nominal respon. Berapa banyak informasi yang kita punya ya, pada ini pada item yang ke J ya, untuk respon yang ke K. W-nya di sini. Nah, sehingga totalnya karena kan kita punya tiap item punya beberapa respon kategori ya tadi. Ini digunakan ya seperti ini. Ini untuk yang transformasi metrik sama seperti yang babak sebelumnya. Kalau kita ingin transformasi gamma bisa juga pakai ini ya formulanya. Kemudian untuk yang alpha seperti ini ya, dan untuk yang theta kita bisa gunakan transformasi metriknya seperti ini. Nah, ini untuk yang multiple choice model ya. Bagaimana pengembangan model multiple choice secara ini secara konseptual. Coba dari sini apa maksudnya? Anda bisa makan dibaca. Biar nggak ngantuk yang lain. Saya coba panggil Devi, ada nggak Devi? Devi Lavia. Devi. Halo Devi, ada nggak Devi? Halo Devi. Akil aja, mana Akil? Tadi ada tuh Akil. Ya Bu, kenapa Bu? Kan. Coba itu kita mau bicara tentang model multiple choice. Ya. Itu apa tuh baris-baris ini, coba maksudnya apa? Ini dulu deh, kalimat ini maksudnya apa? Mana Bu, yang mana Bu? Ini yang pertama ini maksudnya apa? Aduh, ini suara saya kayak suara Ibu gak kedengeran Bu, hujannya gede banget. Oh, Pakai hujan headset dulu gitu. kan Bu. Terus banget Bu, hujannya. Oh, di Bogor terang. Oh, yang di ini Bu, yang di biru ini Bu. Apa itu maksudnya? Uh, model Model NR menyatakan bahwa peserta ujian dengan sengaja memilih opsi responden item. Bener ya Bu? Item respon. Artinya kan ya, Bu? ya itu maksudnya NR itu kan tadi nominal respon ya. Iya Bu. Nah, model nominal respon itu untuk apa sih gunanya gitu kan? Jadi dengan menggunakan model nominal respon ya kita bisa ya menentukan lah ya bagaimana sih gitu ya seseorang gitu ya memilih gitu kan, memilih suatu option pada suatu item respon, apa memilih suatu option respon item lah. Bagaimana kita bisa menentukan peluang. Intinya sih itulah bagaimana dengan menggunakan model NR ini nominal respon kita bisa mengetahui bagaimana sih seorang responden itu memilih suatu option pada suatu item ya. Nah, tadi di figur 93 yang di atas tadi yang pakai ORF ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika lokasi dari responden, lokasi dari action menu itu berkurang ya, makin berkurang, makin kecil gitu ya. One particular respon kategori ya, salah satu
respon, salah satu kategori respon ini akan menjadi menaik gitu. Jadi kan tadi kita bisa lihat kalau misalnya lokasi itu orang ini memiliki theta yang makin kecil, di salah satu tertentu kategori respon itu akan makin meningkat, ya. Nah, to the point where it is the most likely response. Di sini adalah untuk titik-titik di mana ini yang paling mungkin, yang paling banyak, ya, paling banyak dipilih gitu. Contoh katanya di figur 93 tadi, ya, kategori 1 itu kan tadi yang menurun kan, ya. Ini tadi di atas kamu lihat sendiri, saya bolak-baliknya ini banget ya. Figur 93 itu yang tadi dari kelihatan. Ini kan, ini dari sini juga sih sebetulnya. Harusnya ini lihatnya gimana ya? Nah, ketika lokasi Eisenmenger itu berkurang, berarti kan ke sini ya, ke kiri kan. Nah, atau ya misalnya ini sebenarnya as an Eisenmenger rotation decreases, one particular response category will become increasingly more attractive. Tapi justru ini semakin menaik. Maksudnya gimana ya? Coba kalau kategori 1 ini ya. Kalian tahu nggak ini maksudnya gimana? Di figur 9. For example, in figure 93, this is reflected by kategori 1 monotonically decreasing. Ya kan, di sini kategori satunya monotonically decreasing. Itu dengan semakin menaiknya theta, ini kategori yang untuk kategori satunya makin menurun, tapi dengan semakin menurunnya theta dia makin naik kan. Ya, ini untuk kategori 1. Ya, jadi memang tapi sebaliknya, kalau misalnya kasusnya itu mengevaluasi proficiency, kata dia ya, in contrast, in the context of proficiency assessment and a multiple choice item format, conventionally wisdom state that some individual with very low proficiency will randomly guess on some item. Nah, kalau misalnya assessment itu terkait masalah akademik, ya, misalnya kita mengukur kemampuan akademik, ya, proficiency, dan instrumennya itu kita berikan dalam formatnya itu multiple choice, ya. Nah, biasanya ya individu-individu dengan proficiency yang rendah, ini lebih rendah tuh di sini kan. Nah, biasanya kata dia kalau individu itu profisiensinya rendah, tetapi misalnya peluang di sini kan peluang menjawab benar itu tinggi, itu biasanya karena dia itu menebak, ya. Di sini katanya mungkin ya itu some individual with very low proficiency will randomly guess on some items, ya. Bisa jadi individu yang sebenarnya profisiensinya rendah, tapi ternyata peluangnya itu relatif atau cukup tinggi, peluang menjawab benarnya tinggi, bisa jadi itu karena kebetulan, ya, karena menebak. Hingga kalau misalnya kita nah ini kan, kalau misalnya kita melihat nih dari data yang kita punya, kemudian kita gambarkan grafiknya seperti ini, gitu ya. Oh, ini kok dia rendah ini kan, buktinya ya ini ada kategori yang ini cukup tinggi kan, kategori 1, padahal ini ya di sininya kan profisiensinya rendah, atau sih tetanya rendah, tapi di sini nilainya cukup tinggi nih kategori 1. Nah, kalau misalnya ini adalah instrumen yang terkait mengukur profisiensi, maka kita bisa modelkan kasus ini dengan menggunakan model 3PL, ya. Karena apa? Karena di model 3PL itu kan ada komponen guessing, ya, guessing factor, ada komponen lower asymptote. Kalau kita punya data, kalau kita memiliki data dan kita plot modelnya seperti ini, tapi kita pilih modelnya itu model 2PL, kita tidak bisa menangkap itu tadi,
menangkap individu yang ya, sebenarnya kemampuannya itu rendah ya, dia benar tuh karena faktor guessing tadi. Kita tidak bisa menangkap guessing faktor tadi. Di model 2PL itu tidak ada kan komponen itu. Jadi untuk memilih atau memspesifikasi model itu memang perlu hati-hati gitu ya di sini. Namun ya di kalimat berikutnya, however, according to the NR model, kalian lihat sendiri ya, kalau saya ini baca dari buku ya, saya buka bukunya. Lihat di halaman 261 itu, yang kalimat berikutnya. However, according to the NR model, individual with very low proficiency will pick a particular option. Ya. Tapi kalau di NR model, gitu ya, kalau model 3PL itu kan tadi merepresentasikan bahwa itu adalah individu-individu yang kemampuan rendah, tapi dia menjawab secara tebak-tebak gitu ya. Tapi kalau untuk model NR, ya individual with very low proficiency itu akan memilih suatu option tertentu ya, bukan dengan cara menebak ya, rather than randomly guess at the items option. Nah, sehingga dalam hal ini di model NR itu tidak bisa menangkap kemungkinan responden itu memiliki ya sifat yang menebak-nebak tadi. Ya, berbeda halnya dengan model 3PL. Kemungkinan untuk menebak itu bisa dimodelkan gitu ya, karena bisa ditangkap lah ya kemungkinannya di dalam model 3. Kalau di model NR ini tidak. Nah, terus apa dia bilang? Ntar saya lanjutkan di sini. Nah, if one believes that individual with very low theta will randomly select an items option, then the observed nominal response data reflect a mixture of individual who purposely select the option and those who randomly select the option with probability 1/n. Ya. Jadi kalau misalkan ini individu yang dengan tetanya itu sangat rendah ya, kalau misalnya nih kita meyakini lah ya bahwa untuk kasus yang kita analisis itu individu dengan tetanya sangat rendah itu akan memilih suatu option itu dengan cara sembarang, cara acak gitu ya, maka kalau misalnya kita tadi data yang kita amati gitu ya, data respon yang kita amati, jawaban yang diberikan oleh responden itu sebenarnya menggambarkan campuran atau gabungan lah ya dari individu-individu yang memang sengaja memilih option itu, dan bisa juga memang mereka itu yang sembarang memilih gitu ya, hanya acak aja memilih. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi individu dengan theta yang rendah itu ternyata tadi peluangnya itu lumayan gitu ya, tadi lumayan tinggi, itu sebenarnya itu menggambarkan gabungan ya, campuran lah ya, dari memang benar-benar individu itu memilih option tersebut, atau bisa juga memang karena individunya itu memilih secara acak gitu ya. Nah, peluangnya ini adalah 1/mg. Ya, ini memang agak susah ya untuk memahaminya ya kalimatnya ini. Kemudian di sini Kanejima mempropos suatu solusi ya untuk hal-hal yang sifatnya guessing pada data polytomous ya, by suggesting that these individual who do not have the proficiency ya, individu-individu yang tidak memiliki kemampuan ya, to even recognize menyadari kemungkinan ini pengganggu ya, distractor, menebak secara acak pada suatu item dan kemudian memilih option-option item itu dengan peluang yang sama, yaitu 1/mg.
Ide inilah yang kemudian digabungkan ya, untuk perluasan antara kredit respon dan nominal respon model. Ya. Jadi ini ada kategori yang no recognition, dikasih nilai 0. Jadi ini sebenarnya untuk menggambarkan individu yang tidak memiliki kemampuan gitu ya, proficiency untuk mengenal kemungkinan dari apa ya, item-item pengecoh gitu ya, dan kemudian dia melakukan apa, guessing, tebakan pada secara acak pada item tersebut. Kalian bisa memahami nggak ya? Saya kayaknya nggak yakin kalian ini. Coba kalian nih memahami nggak ini artinya? Agak susah ya memahami ini ya, filosofinya untuk IRT yang di sini ya, modal IR. Tapi kalau hanya lihat formula-formulanya aja sih sebenarnya mudah ya. Dan juga kalau misalnya Anda memasukkan atau menganalisis data gitu ya dengan menggunakan R gitu ya, nominal respon ya, ini udah biasa ya. Tapi ini sebenarnya untuk apa ya, secara konsepnya gitu ya, latar belakang di balik itu tuh seperti apa gitu ya, formula ini sebenarnya menjelaskan ke sana. Nah, jadi kan di sini ada yang sebelumnya itu kan ada Samejimal gitu kan ya, terus si box gitu kan. Nah, ini jadi dimodifikasi itu ya, nama modelnya. Nanti di sini ada box Samejimal model untuk item-item yang multiple choice. Nah, ini BS box Samejimal. Nah, ini modelnya. Nah, jadi untuk model BS yang box Samejimal ini fungsinya untuk apa? Jadi dengan menggunakan model box Samejimal ini, nah ini sebenarnya mirip juga kan ya, peluang ya, seseorang yang lokasinya itu pada ya suatu apa, karakteristik latennya itu theta ya, akan menjawab kategori yang ke K dari item yang ke J. Nah, kalau item itu memiliki alfa dan gamanya sekian gitu ya, alfa 1, alfa 2 untuk kategori 1, kategori 2, kategori 3 dengan nilainya berapa gitu. Kemudian gamma juga nilainya berapa, maka peluangnya itu ini ya. MJ tadi banyaknya kategori ya. Sebenarnya sih intinya cuma motif ini, tapi tadi filosofi menjelaskannya sampai ke formula ini tuh lumayan yang memahaminya ya. Nah di sini ada 1 per MJ, di sini 1 per MJ, proporsi apa di sini ya, ini the fixed proportion 1 per MJ is incorporated ya, jadi dimasukkan ke setiap kategori yang diamati ya, di term yang kedua di sini, maksudnya di pembilang ya, bilang kedua di sini kita masukkan di sini ya dengan 1 per MJ. Nah kalau misalnya alfa J-nya ini, alfa JK gitu ya, ini gamma J ini apa sorry, alfa J0 dan ini sama dengan 0 ya, maka model ini akan menjadi model MR ya. Jadi kalau di sini 0 kan ini berarti 0, ini 0, pangkatnya 1 ya. Nah dia di sini akan menjadi model MR ya. Jadi terus pendekatan yang kedua ya, untuk memodelkan data nominal kalau misalnya ada kemungkinan menebak gitu ya. Nah ini dikemukakan oleh Thyssen dan Steinberg. Sama halnya seperti pada kasus model yang box Samejimal. Nah, di sini bahwa dia conceptualis eleven respon sampling continuous recognition individual. Ini sebenarnya untuk individual yang tidak mengenal, maksudnya tidak mengenal tuh dia itu sebenarnya tidak tahu apa-apa lah, tidak memahami item tersebut, itulah kasarnya ya. Maka katanya mereka ini menunjukkan sebenarnya individu-individu yang don't know individual. Nah ya, jadi kan ada individual, ini item ini tuh apa sih sebenarnya, dia nggak paham gitu ya, misalnya dengan item yang ditanyakan tersebut, biasanya dia akan menjawab secara random ya.
tidak hanya pada instrumen yang mengukur kognitif gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada soal matematik gitu ya, kita dikasih soal terus kita nggak tahu jawabannya, sehingga kita jawabannya menebak. Itu kan kalau terkait dengan profisiensi. Tapi ada kalanya juga satu instrumen misalnya mengukur attitude gitu ya. Nah, si individu itu sebenarnya ya tidak mempunyai sikap, saya tidak tahu gitu ya, don't know. Nah, biasanya dia juga akan random gitu memilihnya. Nah, di sini katanya, however, katanya, in contrast to Senijima, they felt that this don't know individual, ya. Nah, jadi kalau yang tadi berdasarkan Bro Senijima ini, individu-individu yang termasuk yang don't know itu, dia itu akan menebak, guessing, ya. Nah, tapi di sini katanya, however, in contrast to Senijima, they feel that these individu yang tergolong don't know ini tidak akan menebak, would not guess with the equal probability. Jadi peluang untuk menebaknya ini nggak sama, tidak sebesar 1/mg ini. Sehingga katanya di sini dimodifikasi persamaan 9.8-nya itu untuk memungkinkan adanya peluang ya atau proporsi individu yang don't know tadi ya itu berbeda-beda gitu ya antara option ya pada option yang satu dengan kategori option yang satu dengan yang lain. Ya kalau ini kan semuanya sama ya, jadi untuk item yang ke J gitu kan dikasih nilai ini 1/mg. Nah, di sini dia ada ini ya menggunakan di sini simbolnya ini beda-beda untuk proporsi ini. Ada J, ada K kan, berarti di sini kan untuk item yang ke J itu koresponnya ke K, ini nilai proporsi ini tuh berapa? Nah ini eta jika ini menunjukkan kategori respon yang don't know tadi ya. N is label J0. Apa J0? Ini ada kemudian ini maksudnya tadi untuk kategori responden-responden yang don't know ini kita kasih kode ini itu 0 misalnya gitu ya, ini dilabelkan 0. Nah untuk kategori respon yang tidak teramati ini ya biasanya ini kan disebut dengan kategori 0 don't know tadi ya. Nah, kemudian dalam situasi tertentu ya misalnya pada saat mengevaluasi profisiensi the respondent to an item diasumsikan terdiri dari campuran atau gabungan dari dua kelompok individu ya. Mereka yang memilih item itu secara ya memilih item spesifik option tertentu dan mereka yang sebenarnya tidak tahu. Jadi kesimpulan kata di sini ya, untuk men-summarize pada kasus-kasus tertentu ya misalnya pada mengevaluasi profisiensi ya pada saat kita mengevaluasi kemampuan akademik ya responden terhadap suatu item, the respondent to an item ya diasumsikan itu merupakan ya, gabungan lah individu yang memang sengaja memilih option tersebut, memilihkan suatu option tertentu, gitu ya, dan individu-individu yang memang sebenarnya tidak tahu, sehingga dia akan secara acak memilih di antara respon kategori tadi. Nah, oleh karena itu, secara konseptual katanya ya, kita itu dihadapkan pada tugas lah ya untuk tidak mencampur responden dari setiap kategori tersebut. Nah, parameter yang tadi ini yang apa sih simbolnya P ya, PJK ini menggambarkan proporsi
individu-individu yang tidak tahu tadi dan memilih kategori K pada item yang kecil. Nah, ini juga sama ya. Jadi untuk kategori yang ke-1, kategori yang kedua, dan sampai kategori yang ke-N. Ini juga termasuk parameter yang akan diduga. Ya, jadi selain alfa dan gamma, ada parameter yang baru lagi, itu yang disebut dengan parameter P di sini ya. Nah, P-nya di sini vektor karena memang kan tiap item kan ada sebanyak kategorinya, misalnya sebanyak M. Dan di sini P-nya juga ada sebanyak M. Nah, model yang di 9.9 ya di sini yang di atas tadi itu untuk yang transformasi. Nah, sama juga ini kita bisa pasang kendala ya supaya modelnya itu bisa diidentifikasi. Nah, kendalanya ini alfa, gamma yaitu dibuat sama dengan 0, tapi untuk yang di sini yang di sini itu dibuat sama yang 1 ya. Ini seperti halnya pada model NR ya, dua kendala pertama ini ya. Ini bisa juga dengan menerapkan yang matrik transformasi itu ya, dikalikan gitu kan terhadap log alfa dan beta ya, seperti ini. Oke, ini sama ya matrik transformasi. Ini biasanya untuk yang ini dikalikan ya. Sehingga kata dia banyaknya di parameternya itu sekarang 3 NJ min 1 ya. Karena kan ada alfa, ada gamma, kemudian ada P ini tadi kan sebanyak NJ min 1. Jadi 3 NJ min 1 ya. Ini ternyata ini cukup ya, ini agak lumayan ini penjelasannya. Ini mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi lah ya, model-model NR, model multiple choice ya, kemudian gimana penerapan dengan R, ini dibutuhkan aja ya. Sampai sini ada yang tanyakan ya? Bingung ya? Saya bingung ya? Nanti bisa dipelajari lagi lah ya, ini mungkin bisa dari sumber yang lainnya nanti lihat. Baik, Bu. Kemudian juga ada model tadi box sama enzima ya. Sama enggak hanya kalau data yang sama. Nah, ini kesimpulannya ya summary adanya dari catatan ya, appendix yang untuk di bab ini Anda bisa lihat nih, kayak tadi kan ada punya P, ini bisa dilihat ini. Nah, ini summary-nya. Jadi di sini model nominal respon ini katanya ya dapat diterapkan untuk respon politonus yang sifatnya nominal. Ya. And capture information, dan dia bisa menangkap informasi dari semua respon-respon tersebut. Nah, data yang nominal itu tuh bisa dalam bentuk macam-macam katanya ya. Nah, tidak terbatas pada mengevaluasi proficiency ya. Including but not limited ya. Tidak hanya untuk ini saja ya, tapi di sini juga menyebutkan diantaranya untuk proficiency assessment juga bisa ya, untuk attitude and affective. Nah, instrumen-instrumen yang digunakannya bisa menggunakan formatnya multiple choice, bisa juga non multiple choice ya, kayak tadi yang misalnya open ended itu ya, open ended format tapi ada rubriknya gitu. Rubriknya itu misalnya tadi kalau contoh tadi menggunakan rubrik poinnya itu 1 sampai 4. Nah, in addition katanya ya, NR model itu mungkin juga diterapkan pada data dikotomnya ya, and with the appropriate, tapi dengan tentunya dengan batasan-batasan yang tertentu ya, dan juga terhadap ordinal data. Sehingga di sini katanya NR model itu ya, dia bisa merupakan bagian dari sub-sum itu apa sih, deputi ya, atau bisa mencakup, bisa juga dia bisa
merupakan partial kredit gitu ya. Kasus khusus lah kalau gitu ya. NR itu sebenarnya bisa special case dari partial kredit, bisa juga special case dari generalized partial kredit, atau juga model yang dua parameter ya. Nah di sini model NR gitu ya, ada slope-nya dan ada intercept-nya ya, dimana ini parameter untuk setiap item ya, untuk setiap item ini memiliki parameter alpha dan memiliki parameter gamma. Nah, setiap kategori di sini ya, setiap kategori respon memiliki fungsi option respon tadi ya, ORR. Nah di sini because the slope parameter for an item ya, karena slope dari parameter ini dibuat ya, dibuat kendalanya itu jumlahnya itu sama dengan 0 di antara kategori yang satu dengan yang lain, maka kita akan selalu memiliki ORF yang increasing monoton maupun yang decreasing monoton. Nah untuk yang ORF yang decreasing di sini katanya verifikasi bahwa untuk option respon yang tertentu, katakanlah untuk option respon yang salah gitu ya, kan ada misalnya ada option responnya Pak di sini melihat correct dan incorrect, biasanya ini akan lebih akan lebih disukai. Kalau lebih disukai ya akan cenderung ya akan dipilih oleh individu yang memiliki katanya rendah. Tapi hal ini bisa jadi nggak cocok gitu ya untuk kondisi-kondisi atau pada aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, in short, ya, pendek kata, kalau model NR ini diterapkan untuk mengevaluasi proficiency, ya, model ini tuh tidak menandai lah ya, tidak menandai kemungkinan adanya peserta-peserta yang guessing, ya. Jadi kalau misalnya model NR ini diterapkan untuk mengevaluasi ya, status yang assessment, itu tidak bisa beda halnya dengan yang model 3PL tadi, maksud saya gitu ya. Kalau model 3PL itu bisa menangkap kemungkinan adanya individu yang menebak pada item-item tersebut. Kalau model NR ini nggak bisa gitu ya. Jadi state another way, dengan kata lain, model NR ini menyatakan bahwa semua individu itu melakukan jawaban ya, guessing secara random pada suatu item. Ini will select the same descriptor, akan memilih pengecoh yang sama. Jadi antara individu satu yang individu yang lain itu memiliki memiliki kemungkinan yang sama lah ya, untuk menebak secara acak ya. That all individual, semua individu yang menebak secara acak pada suatu item ini akan memilih pengecoh yang sama. Nah dalam kasus ini di mana guessing itu yang menebak-nebak itu tadi merupakan suatu itu, maka model multiple choice di sini atau model yang box sama Jima itu lebih disarankan untuk digunakan dibandingkan model NR gitu ya. Kalau model NR kan tadi tidak bisa mengcapture adanya ya untuk mengatasi mereka-mereka yang melakukan guessing tadi. Sementara di box sama Jima kemungkinan itu bisa ditangkap ya, bisa dimodelkan dengan adanya tadi yang 1/mj atau yang pakai P tadi. Nah ini makanya DBS model bukan bagus cuma aku ya. Box sama Jima model ini merupakan perluasan dari model NR yang memasukkan faktor ini, random guessing komponen. Ya, jadi apa sih itu BS model itu? BS model itu adalah perluasan dari model NR yang memasukkan komponen random guessing. Ya. Jadi seperti model 3PL ya, tapi kan kalau di model 3PL ya ini individu-individu yang low ya, individu yang low kita akan yang memiliki kemungkinan untuk menebak gitu ya, menebak suatu item itu
memiliki peluang yang relatif tinggi juga ya di sini. Nah, tapi kalau di sini model ini menyatakan bahwa individu-individu yang dot nol tadi akan menebak suatu option dengan peluang yang sama, yang 1/NZ. Nah, sebaliknya juga MC model itu multiple choice model ya. Multiple choice model memungkinkan kemungkinan individual dot nol ini akan menebak option dengan peluang yang tidak sama, with potential and equal probability. Ya, jadi ada multiple choice. In this case, where guessing may be an issue, kalau guessingnya an issue, maka multiple choice atau box and model lebih disukai daripada yang MR. Nah, tetapi bedanya apa? Yang BS sama yang MC ini. Kalau yang BS, dia dirinya kan sama nih peluangnya ya, equal probability. Tapi kalau yang MC, dia ininya nggak sama. Ada parameternya yang disebut parameter indikatif proporsi responden yang Q.0 dan akan memilih kategori K pada estimasi. Jadi gitu ya, ini ada model-model BS, model MR, dan model multiple choice. Nah, BS dan multiple choice di sini perluasan dari model MR. Ya, tadi bedanya. Now, the models presented in the previous chapter are applicable to dichotomous, order polytomous, and nominal polytomous data. In many respects, all the models presented may be viewed as either extension of the two-parameter model or subsumed by the two-parameter model. Ini sebenarnya kata dia model-model yang sudah kita jelaskan pada babak sebelumnya. Ya, bisa ada model yang bisa diterapkan pada data dichotomous, ada yang polytomous terurut, dan juga bisa pada data yang nominal katanya ya. Nah, dalam banyak respect tertentu, semua model ini ya, disajikan bisa sebagai perluasan dari model dua parameter atau bisa juga subsum ya by the two parameter model. Ini bisa dianggap sebagai model dengan dua parameter juga. Ya. Nah, makanya di sini semuanya masih sama, single letter trait yang mendasarinya. Nanti di bab berikutnya kata dia akan memperluas model dua parameter di mana akan ditangkap kemungkinan multiple letter trait yang memadati data referensi. Ya, saya rasa cukup ini, nanti bisa dibaca-baca lagi tentang fenomena. Ya, mudah-mudahan ada gambarannya dikit-dikit, walaupun kalian agak bingung-bingung ya, wajar ya. Saya juga bingung untuk jelasinnya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jadi untuk minggu depan nanti presentasi ya, untuk materi-materi yang nanti saya inikan lah ya. Lihat lagi dari daftar isinya. Tadi kan saya bilang ada MIRT, ada div, equating, linking ya, MIRT. Nah, ini tidak hanya terbatas dari buku The Ayala saja, saya minta Anda juga ya browsing dari link lain lah ya, dari sumber lain. Dan juga syukur-syukur kalau misalkan Anda dapatkan juga misalnya suatu paper ya yang menjelaskan penerapan ini, jadi bisa tergambar lah ilustrasinya. Oke, nggak ada yang tanyakan nih? Nggak ada ya? Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Nanti insya Allah 1:30 ya. Saya minta kalian nanti untuk yang mempresentasikan lah sedikit ya untuk jawaban UTS yang sudah kalian tulis tentang rancangan ya, sebenarnya rancangan ya proposal ya dalam tanda kutip ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Sama, di sini.